wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di kelas Sistem Operasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia versi online class atau kelas daring. Untuk di video kali ini saya akan membahas tentang week 06, itu tentang proses dan concurrency. Jadi intinya nanti adalah kita belajar bagaimana proses itu dibuat, bagaimana dieksekusi, kemudian sampai selesai. Ya intinya adalah sebenarnya lebih fokusnya lagi nanti ke barang dan proses. Untuk bahan ajarnya seperti biasa kita sudah ada repository GitHub, teman-teman bisa ngambil di situ. Untuk slide-nya bisa dilihat di link ini, dan juga ada slide dari buku Operating System Concept oleh Silvershad. Untuk materi teorinya dulu nanti saya akan menggunakan OSJ Silvershad. Kemudian untuk praktik dan juga exercise nanti kita akan gunakan demo yang sudah ada di link ini. Untuk materinya bisa dilihat di sini di chapter 3 tentang proses. Ya, ini nanti diakses saja. Silakan di-download dan dipelajari. Kemudian kita mulai saja dari teorinya dulu. Ini OS dari OSC Silvershad yang sudah saya modif backgroundnya jadi hitam untuk mempermudah perekaman. Kita mulai saja. Kita bahas teorinya dulu. Outline dan objektif bisa dibaca sendiri. Yang pertama adalah tentang konsep dari sebuah proses. Kalau kita melihat literatur, proses itu adalah sebuah entitas aktif yang dihasilkan ketika program itu dijalankan. Jadi ketika kita jalankan program itu terbentuk sebuah proses. Program adalah entitas pasif, sedangkan proses adalah entitas aktif. Kemudian ya sebagaimana konsepnya sudah kita bahas di awal perkuliahan, bahwa nanti ketika proses itu berjalan dia akan mendapatkan slot alokasi memori. Jadi dia akan memiliki alokasi memori yang dialokasikan oleh OS. Jadi dia mendapatkan semacam jatah gitu. Kemudian untuk bagian-bagian di dalam memorinya, nah isinya ini. Yang pertama adalah text section, ini isinya adalah code. Itu isinya adalah code dari program itu sendiri. Kemudian ada program counter, ya silahkan recall ke kuliah POK atau di DAK, program counter itu gunanya apa. Ya, singkat cerita, program counter adalah sebuah utilitas, sebuah unit yang dipakai untuk menunjuk alamat memori dari next instruction. Jadi instruksi berikutnya di alamat berapa, nah itu akan ditunjuk oleh program counter. Berikutnya adalah stack. Stack ini berisi tentang temporary data. Ya, misalnya parameter dari fungsi itu kan temporary, kemudian return address, local variable, dan lain-lain. Kemudian data section, ada bagian part untuk data. Ini dipakai untuk menyimpan global variable. Kemarin kita sudah bahas di dalam C ada global variable sama local variable. Global variable itu langsung bisa diakses oleh semua fungsi, sedangkan local variable itu di dalam fungsi. Yang terakhir adalah untuk heap. Heap ini adalah alokasi memori yang dipakai untuk dynamic allocation. Jadi ketika program berjalan nanti dia butuh memori tambahan, ya kalau kita diisi pakai malloc gitu ya, nah itu nanti akan pakai bagian yang heap ini. Ini pembagiannya. Jadi katakanlah kita punya suatu program dijalankan jadi sebuah proses, dan dia dapat alokasi memori. Ini bagian-bagiannya, dia dapat alamat sekian sampai sekian, ya katakanlah dapat di alokasi alamat 0 sampai maksimum sekian. Nah ini ada yang dipakai untuk teks atau untuk code-nya tadi, ada yang dipakai data, stack, tadi temporary variable sama heap. Bagian memori yang dipakai untuk dynamic allocation. Ini mengingat tadi program adalah entitas aktif, program adalah entitas pasif, sedangkan proses adalah entitas aktif, dan seterusnya. Kemudian, nah ini layoutnya. Kalau kita menggunakan C programming, ini kira-kira mapping dari code ke memori tadi. Pertama ada, ya ini bagian memorinya ya.
Oke, teks ini tentu saja dipakai untuk menyimpan program-program ini tadi. Oke, kemudian bagian data ya, data dipakai untuk menyimpan global variabel. Contohnya di sini ada ada variabel x sama y, itu integer ya, itu dipakai ya, ini global variabel ya, ini disimpan di dalam bagian tadi, bagian data yang dipakai untuk menyimpan global variabel. Oke. Berikutnya untuk stack ya, ini stack tadi dipakai untuk menyimpan lokal variabel atau temporary variabel, dipakai untuk menyimpan temporary variabel. Ya, contoh yang disimpan di dalam bagian stack itu adalah ini argc, argv, itu parameter dari fungsi main. Kemudian juga ini lokal variabel ya, temporary variabel, lokal variabel milik fungsi main, ada values, ada i, values ini pointer ya, i, oke, dan lain-lain. Oke. Terakhir heap ya, ini sisanya heap. Nah, ini dipakai untuk dynamic allocation. Contohnya kalau kita menggunakan malloc, jadi katakanlah awal program berjalan sudah ada global variable, ada lokal variable. Nah, tapi di tengah jalan dia butuh memori tambahan yang dialokasikan menggunakan fungsi malloc, memory allocation. Nah, ini nanti untuk malloc ini nanti dia akan menggunakan alokasi yang ada di dalam bagian heap. Oke, jadi dia akan nanti ngambil bagian porsi yang ada di dalam heap ini tadi. Oke. Next. Oke, berikutnya adalah state dari sebuah proses. Ya, proses menurut konsepnya ada beberapa state yang dia punya. Ada new, running, waiting, ready, sama terminate. Ya, new ini ketika dia dibuat, barusan di-create. Running ketika dia dieksekusi. Oke. Wait ini ketika dia nunggu, ya dia nunggu untuk mendapatkan I/O atau misalnya untuk ada input ya dan lain-lain, atau waiting untuk resource yang lain. Misalnya dia wait untuk resource CPU tapi belum dapat gitu, atau dia wait untuk I/O tapi belum dapat. Nah, itu wait. Oke, ready. Ya, ready ini siap dieksekusi tapi belum dieksekusi. Oke, jadi dia sedang menunggu untuk dieksekusi ya. Dia menunggu untuk dieksekusi tapi belum dieksekusi. Mengapa demikian? Ya karena kita bisa menjalankan banyak program yang membuat banyak proses tapi resource komputer terbatas. Jadi katakanlah kita punya satu CPU ya, ada 8 core misalnya, ya, tapi program yang kita jalankan kan banyak, bisa sampai puluhan atau mungkin ratusan. Dan itu tidak semuanya dapat dijalankan saat itu, jadi harus nunggu dulu. Nah, yang jalan ya mungkin ya hanya 8 gitu ya. Tapi yang saat itu jalan ya, yang saat itu running itu cuma 8. Cuman yang akan kita jalankan, yang mau kita jalankan itu lebih banyak dari itu. Nah, yang belum mendapatkan giliran untuk run, nah itu dia ready dulu. Dia nunggu untuk dapat giliran run. Beda ya sama wait. Kalau wait itu tadi gunanya untuk dia itu statusnya nunggu untuk mendapatkan event. Misalnya mendapatkan I/O, misalnya dapat input dari user, atau mendapatkan resource yang belum ada. Oke. Kemudian terminate. Ya, terminate ini kalau proses sudah selesai. Baik, berikutnya kita akan bahas tentang state diagram dari proses. Seperti yang tadi sebelumnya kita sudah bahas, sebuah proses memiliki beberapa state, yaitu new, ready, running, terminate, dan juga waiting. Oke, pada saat proses itu dibuat maka statusnya adalah new. Oke, baru di-create dia akan new. Oke, kemudian ready, dia akan dimasukkan dalam list dari ready proses. Ready ini artinya dia siap dieksekusi tapi belum dieksekusi karena masih menunggu giliran dari scheduler. Scheduler ini bagian OS atau istilahnya sebuah modul yang mengatur mana proses yang sekarang dijalankan, mana yang harus menunggu dulu, dan seterusnya. Oke, nanti ketika sudah mendapatkan giliran untuk dieksekusi, ya dia akan berubah dari ready ke running. Nah, itu dia dijalankan di prosesor. Nah, itu nanti itu yang mengatur si scheduler. Oke, dijalankan. Nah, ketika dijalankan nanti dia ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah
misalnya dia sudah selesai, dia sudah selesai maka exit, ya. Kemudian seterusnya menjadi terminate, artinya dia sudah selesai. Kemudian kalau di tengah jalan, di tengah dia dieksekusi, nanti dia di-interrupt, ada interrupt itu bisa karena shortcut dari user, bisa karena ada proses lain yang lebih tinggi kualitasnya, ya intinya dia di-interrupt. Nah itu nanti dia akan dipindahkan dari running menuju ready, artinya dia di-interrupt, tadinya berjalan sekarang dimasukkan ke dalam list ready proses lagi. Kemudian nanti ketika dia di tengah jalan sedang running, sedang dieksekusi, dan dia membutuhkan I/O, membutuhkan resource yang belum ada, kemudian dia menunggu event, misalnya menunggu diklik, konfirmasi atau yang lain, nah itu nanti dia akan wait sampai yang dia perlukan itu dipenuhi. Misalnya dia membutuhkan I/O, ya maka nanti dia tunggu sampai I/O itu selesai, ya, sampai I/O itu dipenuhi komplit, maka setelah komplit maka dia dikembalikan ke dalam status ready lagi. Begitu. Berikutnya, setiap proses juga diberikan sebuah proses control block. Jadi ada PCB atau control block, ini adalah administratif dari sebuah proses. Jadi tadi ada proses memiliki bagian blok memori, ada yang dipakai untuk data, global variable, ada yang dipakai untuk teks atau code, ada yang dipakai untuk stack, temporary variable, ada yang dipakai untuk heap. Nah, selain itu, sebuah proses juga mendapatkan PCB. Proses control block ini gunanya untuk keperluan administratif. Ya, ini isinya antara lain adalah state, proses state. Dia state-nya sedang apa? Sedang running, waiting, ready, new, dan seterusnya. Kemudian ada proses number. Ini kalau di dalam Unix atau Linux ini PID. Jadi proses pasti memiliki identifier. Kemudian program counter, ya, teman-teman bisa recall kembali ke kuliah DDAK atau POK. Program counter fungsinya untuk menuju ke alamat memori dari next instruction. Baris berikutnya atau instruksi berikutnya itu ada di alamat memori nomor berapa, nah itu isi dari program counter. Berikutnya adalah register, ya ini register-register yang digunakan oleh proses yang bersangkutan. Kemudian ada memory limit, list open files, dan lain-lain. Nah, jadi ini administratif dari sebuah proses, jadi menyimpan info-info tentang resource dan juga informasi yang berkaitan dengan proses tadi. Oke, berikutnya threads. Ya, ada perbedaan yang signifikan, yang sangat fundamental dari proses dan thread. Jadi proses itu tadi adalah unit dari program yang dieksekusi. Nah, thread itu ada di dalam proses. Jadi setiap proses bisa terdiri dari satu thread atau dari beberapa thread. Jadi istilahnya thread itu bagian dari proses. Oke. Ya kalau misalnya kita membuat program ada fungsi main bla 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 bla, ya biasanya itu satu thread. Tapi kalau kita di dalam program itu nanti membuat thread lagi, ya satu program yang dieksekusi di proses tadi bisa memiliki beberapa thread. Oke. Nah, masalah threading dan kawan-kawannya nanti ini akan dibahas di week 07. Jadi nantikan saja. Oke, singkat cerita, thread adalah bagian dari proses dan juga proses bisa memiliki satu atau beberapa thread sekaligus. Nah, thread ini biasanya dibuat untuk mengeksekusi suatu task tertentu. Jadi katakanlah kita punya program, itu bisa ada beberapa task di dalam itu dan kita ingin dijalankan task-task tadi itu bersamaan. Ya, biasanya kita akan menggunakan multi-threading. Nah, di dalam C sendiri untuk threading itu library-nya ada pthread. Kalau di Java ada Java threading, extend class thread atau implement runnable. Tapi kalau di C ada pthread. Ya, ini representasi dari proses di dalam Linux. Ada PID, ya, PID. Kemudian ada state. Nah, ini nomor gitu ya. Ini dia long. Kemudian time slice, ini untuk keperluan scheduling. Oke, nanti kita bahas di 08. Kemudian ada parent. Nah, ini menunjuk ke proses lain yang jadi parentnya dia. Parent proses.
kemudian ada children ya, oke, child, proses child dari current proses. Jadi ibaratnya sekarang proses ini childnya dia punya anak proses mana aja gitu. Kemudian ada list open files, kemudian ada memory ya, address space dari memori yang dialokasikan untuk proses tersebut. Oke. Nah, mungkin untuk di dalam webinar 6 ini yang akan kita perlukan adalah PID yang akan kita bahas ya, parent, oke, PID sama parent yang sering keluar, sering muncul gitu. Ya, bukan berarti yang lain tidak penting, tapi yang mungkin kita tekankan adalah pada PID dan juga parent. Oke, yang ini adalah ilustrasi dari ready dan wait queue. Oke. Tadi perbedaannya adalah kalau ready itu sudah siap dieksekusi, sedang menunggu giliran untuk dieksekusi di CPU atau di prosesor. Sedangkan kalau waiting itu tadi statusnya dia sedang menunggu event atau menunggu I/O misalnya. Jadi dia menunggu resource yang dia butuhkan. Oke. Nah, ini ada ready queue sama wait queue ya, dua-duanya seperti halnya list gitu ya. Sepertinya queue. Nah, itu ada head, kemudian ada PCB dari proses berapa, kemudian next PCB dari proses yang lain, dan seterusnya. Jadi contohnya di dalam kasus ini yang ready itu adalah proses 7 sama proses 2. Oke, kemudian yang sedang waiting adalah proses 3, proses 14, dan proses 6. Oke, kemudian ini representasi dari proses scheduling. Oke. Ya, ini bagaimana proses dari ready terus dieksekusi, kemudian dan kemungkinan-kemungkinan yang lain gitu. Ya, tadi kita sudah bahas bahwa ready itu dia sudah siap dieksekusi tapi belum mendapatkan giliran. Oke. Jadi sini di ready queue. Nah, nanti ketika sudah dapat giliran dieksekusi di CPU. Kemudian ketika berjalan dieksekusi ya nanti bisa punya beberapa kemungkinan. Ada misalnya tadi butuh I/O request, jadi dia membutuhkan I/O. Misalnya membutuhkan input password, membutuhkan input keyboard, membutuhkan klik, dan lain-lain. Nah, itu I/O request. Nah, nanti dia akan dimasukkan ke waiting queue. Oke. Tadi ready queue, dieksekusi, butuh I/O, waiting queue. Oke. Kemudian misalnya dieksekusi sudah expired time slice-nya, ya ini masalah scheduling nantinya kita bahas di 08. Jadi dia misalnya dibatasi bahwa setiap kali eksekusi maksimal 200 milisekund ya sudah, ketika 200 milisekund selesai dieksekusi dia balik lagi ke queue. Oke. Kemudian ya itu tentunya ini ya, tentunya kalau dia belum selesai. Tapi kalau sudah selesai ya sudah. Selama 200 milisekund dieksekusi ternyata tasnya seluruhnya sudah habis, ya sudah selesai, terminate. Tapi kalau time slice-nya habis dan belum selesai, masih ada instruksi atau baris program yang harus dijalankan, ya dia balik lagi ke queue. Oke, kemudian nah misalnya nanti di tengah jalan, di tengah dia dieksekusi, dia create child process. Dia create child process ya, dia misalnya kita kalau di program bisa menggunakan for gitu ya, nanti kita bahas. Dia membuat child process ya, sehingga ada proses baru. Oke, yaitu child process. Oke. Nah untuk kalau dia mengenerate child process, meng-create child process, nanti ada dua kemungkinan, dia wait apa enggak gitu. Dia wait anaknya atau tidak. Kalau dia wait anaknya, wait ya, setelah membuat child process dia wait ya, dia akan nunggu dulu sampai childnya terminate baru dia jalan lagi. Nah, ketika dia nunggu ya, dia akan nunggu sampai anaknya selesai, kemudian dia masuk ready queue dan nanti nunggu giliran lagi dieksekusi. Oke, kemudian tapi kalau misalnya dia nggak nunggu anaknya selesai, nggak wait gitu ya, setelah create child ya dia masuk ready queue langsung. Nanti kita akan bahas bagaimana bedanya kalau parent itu setelah membuat child proses itu wait atau enggak, itu kita akan bahas bedanya. Oke, kemudian ya ini wait for interrupt gitu ya. Kalau misalnya dia interrupt, oke, nunggu interrupt ya dia akan masuk ke interrupt queue, kemudian nanti dia akan lanjut lagi ketika sudah ada interruptnya.
Oke, ketika sudah terjadi interruptnya, ya dia masuk ke ready queue lagi, nunggu lagi untuk dieksekusi. Oke, jadi gambaran singkat bagaimana scheduling dari proses itu dijalankan di dalam OS. Ini akan kita bahas di week 08. Nah, ini adalah ilustrasi dari context switch. Context switch itu artinya berpindah dari satu proses ke proses yang lain. Switch dari satu proses ke proses yang lain. Oke, ya ini katakanlah di sini ada proses 0 dan proses 1. Oke. Ada proses 0 dan proses 1. Katakanlah awalnya sedang mengeksekusi proses 0. Ya, sedang mengeksekusi proses 0. Oke, kemudian ya di tengah jalan proses 0 dieksekusi ada interrupt atau system call, ya. Oke. Nah, ketika itu terjadi maka nanti proses 0 di pause itu sementara, ya, dihentikan. Oke, selesai dieksekusi, dihentikan dieksekusinya. Jadi stepnya di save di dalam PCB-nya, oke, di dalam proses control block tadi kita sudah bahas. Kemudian, nah ini kan ceritanya pengen switch dari proses 0 ke proses 1, ya udah. Sekarang waktunya gantian ke proses 1, ya. Sebelum dieksekusi, di load dulu state-nya dari PCB proses 1. Jadi load dulu state-nya, kemudian proses 1 dieksekusi, oke. Kemudian nanti ada interrupt atau system call lagi, gantian proses 1 di save state-nya di PCB, proses 0 di load state-nya dari PCB, kemudian dieksekusi, ya, dan seterusnya. Ya, ini contoh context switch dari satu proses ke proses yang lain. Nah, kalau kita lihat di sini, ya ini kan time, ya, ini time, katakanlah ke bawah ini waktu gitu. Nah, kita bisa lihat dari proses 0 berhenti sampai dimulainya proses 1 itu ada jeda waktu, Ya, artinya context switch itu memakan waktu. Nah, ini nanti jadi pertimbangan juga ke scheduler bahwa kalau semakin sering context switch, ya waktunya semakin banyak yang habis untuk keperluan di sini. Save satu state dan load state yang lain. Nah, oke. Oke, ini teman-teman bisa baca sendiri nanti. Multitasking. Nah, oke. Kemudian kita akan bahas proses creation and termination. Ini yang lumayan penting. Yang pertama adalah proses creation. Bagaimana proses itu dibuat? Oke, kita tadi sudah bahas bahwa setiap proses untuk di dalam Unix atau Linux itu ada PID-nya, ada proses identifier-nya. Langsung saja ini. Di Unix dan juga Linux, untuk proses creation itu menggunakan for, ya, menggunakan sistem call for. Ini kita bisa panggil juga dari C program. Oke, jadi dia akan fork, ya, parentnya itu nge-fork, ya, parentnya akan nge-fork membuat child proses. Jadi awalnya ada parent, ya, ada parent, kemudian memanggil fork, nah terbentuklah proses baru yaitu child. Nah, kalau kita jalankan program baru, ya, yang baru, nah itu siapa yang nge-fork? Nah, nanti kita bahas di dalam demo. Ketika kita jalankan program, nah itu yang nge-fork itu siapa? Ya, singkat cerita, membuat proses caranya adalah memanggil sistem for, kemudian menjalankan sistem call execute, accept. Nah ini diagramnya teman-teman bisa lihat di sini. Jadi untuk membuat child proses itu dengan memanggil for, ya. Nah, for ini sebuah fungsi, kita bisa perlakukan dia, ya, kita bisa treat dia sebagai fungsi. Yang namanya fungsi, dia punya return value. Nah, oke. Punya return value. Ya, sebenarnya ini harusnya jangan pakai PID, ya, pakai n saja, ya, n sama dengan fork. Nah, return value dari fork itu untuk child adalah 0. Jadi return value dari fork itu fungsi, ketika dipanggil punya return value, ya. Untuk child, return value dari fork adalah 0. Nah, untuk parent, ya, return value dari fork itu
nilai lebih dari 0. Nah, di dalam Linux nanti kita coba return value dari fork itu untuk parent adalah PID anaknya. Oke, yang mana itu nilainya lebih dari 0. Oke. Ya, setelah di fork terbentuklah child proses, sedangkan parent masih ada tadi, kemudian child dieksekusi. Nah, ini nanti ada dua mode gitu ya. Apakah parentnya itu manggil wait atau tidak? Kalau parentnya manggil wait, maka dia akan nunggu dulu sampai anaknya selesai, baru dia lanjut, ya, baru dia lanjut di resume. Tapi kalau tidak ya dua-duanya jalan, concurrent gitu ya. Child jalan, parent juga jalan. Oke, saya ulangi. Untuk parent dia akan nunggu dulu apakah dia akan lihat dulu apakah dia manggil wait atau tidak. Jadi kalau dia manggil wait, maka dia akan nunggu anaknya dulu sampai selesai baru dia lanjut atau resume. Tapi kalau tidak, parent dan child bisa sama-sama jalan secara concurrent. Oke, apa bedanya concurrent sama paralel? Mengapa saya tidak menggunakan paralel? Ya nanti kita bahas di dalam forum diskusi. Oke, ya intinya ini ilustrasinya. Contoh di sini sistem D PID-nya sama dengan 1, kemudian dia create child-nya dia punya dia login D, ada Python, ada SSH-D, ini masing-masing punya PID. Kemudian login D ini punya child base gitu ya. Oke, kemudian base punya child lagi PS, Vim, dan juga program-program lain yang dijalankan lewat base gitu. Oke, nah ini contoh ilustrasi bagaimana proses itu dibuat dari parent ke child. Oke, contoh simple C program forking. Contoh sederhana. Ya, ini include. Oke, kemudian ini PID ya, ada struct PID. Ini biasa dipakai untuk menyimpan nilai PID. Oke. Nah, di sini contohnya PID sama dengan for. Ya, oke. PID sama dengan for. Ya, dia di sini. Jadi waktu program ini dijalankan, pertama dia sudah ada proses dia, karena dia sendiri adalah sebuah proses, katakanlah proses X gitu ya. Nah, ketika dia memanggil for, maka dia akan membentuk child proses. Jadi sekarang ada X dan ada anaknya dari X, ada child dari X. Oke, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa fork itu dia memberikan return value, dia sebuah fungsi memberikan return value. Oke, nah di sini kita bisa lihat gitu ya. Oke, di sini dikasih kondisi PID kurang dari 0 maka error. Jadi kalau misalnya nilai PID di sini yang return value dari fork, kalau nilainya kurang dari 0 maka tadi itu error, forknya error. Nah, program berikutnya ini yang dipakai untuk mengecek apakah dia parent atau proses. Oke, tadi saya lupa menyampaikan bahwa ketika memanggil for ya, sebuah proses memanggil for, maka membuat child proses. Nah, child proses ini nanti mengcopy code dari parentnya. Jadi sekarang setelah di fork ada dua proses, parent sama child. Parent ini yang sudah jalan dari awal, child ini yang terbentuk baru ketika parent memanggil for. Nah, dua-duanya nanti punya code ini. Di code yang ada di sini nanti bisa dipakai, itu dua-duanya ada di parent dan juga ada di child. Gitu. Nah, di sini program ini mengecek. Jadi kalau PID-nya sama dengan 0, return value dari fork ini sama dengan 0, berarti dia itu adalah child. Oke, berarti untuk child yang dilakukan adalah dia mengeksekusi XCLP. Ini mengeksekusi program dari mirip di terminal tapi lewat program C gitu. Nah, dia mengeksekusi ls gitu ya. Dia mengeksekusi ls. Nah, untuk else ya, ini kurang dari 0 ini sama dengan 0, berarti yang else-nya ini lebih dari 0. Oke, ini berarti untuk si parent. Karena return value dari fork untuk parent adalah nilai lebih dari 0, yang mana itu adalah PID anaknya. Nah, oke, berarti untuk si parent, dia nanti akan wait. Nah, di sini wait. Ya, berarti dia akan nunggu anaknya selesai dulu baru lanjut ke program-program di bawahnya.
Oke, ya, berarti dia akan nunggu dulu ya. Dia nunggu dulu anaknya child proses sampai selesai, dia baru lanjut ke program bawahnya. Ya, jadi sebelum print ini nanti dia nunggu si child selesai mengeksekusi dulu. Oke, ini contoh sederhana dari si program menggunakan for. Oke, ini untuk di Windows, teman-teman bisa baca dan coba sendiri. Oke, berikutnya proses termination. Untuk termination ya, proses yang selesai nanti berikutnya adalah proses termination. Oke, berikutnya adalah proses termination. Ketika proses itu sudah selesai, maka nanti oke, jadi proses itu nanti akan meminta OS untuk mendelete dia, untuk menghapus dia, ya dengan memanggil sistem call exit. Jadi prosesnya memanggil ke OS lewat sistem call exit, gunanya untuk mendelete ya eksistensi dia. Nah, ketika exit itu dipanggil, maka ada dua hal yang dilakukan. Yang pertama adalah mengembalikan status data dari child ke parent. Oke, ya via wait. Nah, itu kalau misalnya ada wait. Kemudian yang berikutnya adalah mengembalikan alokasi resource. Jadi resource-nya diallocate, jadi dikembalikan oleh operating system. Oke. Ya. Berikutnya parent itu kadang juga bisa memberhentikan ya terminate dari child process menggunakan abort, memanggil sistem court abort. Oke, ya beberapa alasan kenapa parent memanggil abort menghentikan child process ya ini beberapa, diantaranya ya karena kelebihan alokasi resource. Oke, kemudian tasnya nggak lagi dibutuhkan, jadi assignment yang ke child itu nggak lagi dibutuhkan. Kemudian oke ya ini misalnya kalau OS tidak mengizinkan child untuk continue. Oke, saya kira sampai sini dulu ya. Jadi beberapa keyword yang perlu teman-teman catat yaitu yang pertama proses, kemudian atribut-atribut dari proses, ada PID, kemudian ada status. Oke. Kemudian berikutnya adalah tadi proses creation dan termination. Khususnya untuk di week 06 ini kita akan concernkan ke PID, kemudian ke parent PID, PPID, kemudian for bagaimana parent itu membuat child proses menggunakan for, kemudian with. Nah, mungkin keywordnya itu aja. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.